Ada kemarin beli kapas. Tanya Rian. Hai. Selamat pagi menjelang siang. Thank you. Udah denger belum? Ada otak dimakan kecoa. Kalau muka ya jelek hari gini bisa dipermak, guys. Kalau otak dimakan kecoa, itu gimana permaknya? Gue mood banget hari ini, guys. Ada otak, sisa makan kecoa. Lagi ada yang ngemis-ngemis dikasihanin sama netizen. Gimana tuh? Di antara kalian udah ada yang denger belum? Ada otak dimakan kecoa. Ntar ya, aku ceritain. Jadi selama ini ternyata kita menghadapi orang yang otaknya sisa makan kecoa, guys. Kuasnya mana kuas? Gitu. Enak loh kalau begini. Coba pensil alis mana, pensil alis. Jadi kita bisa ngikutin nih, Dek. Jadi alisnya langsung cetar gitu ngikutin si filter. Lagi yang ada yang ngemis, kasihan dari netizen. Makanya jadi orang itu ya kelihatan kualitas kelasnya tuh ada di mana. Jadi selama ini cuman banyak menang gaya, ilmunya zero alias kosong. Orang banyak gaya tanpa ilmu, akhirnya seperti itu. Ngomongnya nggak pakai logika lagi. Kalau berbicara nggak takut-takut gitu loh. Kalau orang punya ilmu, orang bicara lantang itu kan ada dua, ilmunya mumpuni atau nggak berilmu. Bukan kuas mama yang gede. Cuman ada dua, dia yakin dengan apa yang dia bicarakan atau memang nggak punya ilmu. Kakak, oh kemana ya? Ya sayang, untuk yang baru masuk, coba aku mau tanya, udah ada yang denger belum? Ada otak dimakan kecoa. Mau cobain roti? Jatuh. Ops. Kalau mau cobain roti langsung ini WA Indomam Food. Langsung WA Indomam Food. Gitu guys. Jadi hati-hati
ada otak yang sisa kecoa. Jadi ya gue selama ini ngadepin orang yang otaknya sisa makan kecoa. Sian amat gue. Pada suatu hari hiduplah seorang anak di perkebunan yang ditinggalkan kakak-kakaknya sekolah. Gitu. Seketika setelah kakaknya pulang sekolah, melihat si anak kecil yang kepalanya dikerubutin kecoa. Kok bisa? Pertanyaannya adalah kok bisa sejorok itu hidupnya? Itu bapaknya sama emak tirinya yang udah berhasil jadi pelakor ngobrak-ngabrik rumah tangga maminya, yang sampai sekarang maminya dibenci. Kerjanya ngapain? Kok anak sampai bisa dikerubutin kecoa? Kepalanya lagi. Terus si anak yang gila sih itu, lebay banget dramanya. Cuman kan jadi bodoh ya. Nanti kalau gue balikin gak terima loh. Lo dikerubutin kecoa ketika hidup di sama bapak lo, terus yang dibenci mak lo gitu. Aneh kan? Dia ngomong sekarang, jadi waktu kecil aku tuh udah dikerubutin kecoa gitu. Terus kalian tuh sekarang netizen yang berusaha membentukkan aku nothing. Pengen ngomong kasar gitu guys, cuman sayang mulut aku. Nothing banget gitu kata dia, tapi keliling podcast nothing tapi terus ditanggepin gitu. Itu akibat ya selalu memandang rendah orang. Akhirnya kelasnya kelihatan, kualitasnya kelihatan, intelektualnya tuh kelihatan ada di mana. Jadi si anak durhaka ini kelihatan ada di mana kelasnya. Jadi orang yang kita hadapi selama ini yang kira-kira otaknya sisa makan kecoa. Udah lihat belum? Nanti aku spill ya linknya ya. Kalian tonton di menit 6:14. Kalau benar ini cerita nyata ya. Ini cerita jujur ya. Orang kalau bener mah santai aja, nggak usah di-mention. Dengan adanya dia mention cerita nyata, cerita jujur, entah apa bahasa dia, akhirnya aku jadi tahu oh lu bohong gitu. Cuma minta belas kasihan. Karena udah banyak dibully orang, karena udah banyak dikatain orang, karena udah banyak diingetin orang yang tidak sesuai dengan pemahaman dia, dengan tidak sesuai dengan keyakinan dia. Orang itu ya, makanya jangan suka banyak ngecilin orang. Kalau kita selalu memandang orang lain itu rendah dan merasa hebat, merasa tinggi sendirian, ya dampaknya akhirnya seperti dia. Jadi kualitasnya terlihat dari dia berucap itu kelihatan. Serendah itu ya kualitasnya. Ilmunya serendah itu ya. Jadi selama ini cuma banyak gaya, menang gaya, tapi kosong. Gitu loh. Kosong ilmu, kurang. Kalau anak muda, filosofinya busur panah ya. Itu kan kalau anak panah dilepas dari busur panah itu kan kalau baru ditak itu kan melintir tuh jalannya nggak lempeng ya. Itu kita ibaratin anak muda ya, baru hidup jalannya belak-belok, tapi begitu
deket sama sasaran dia makin jelas, makin tegas gitu loh. Udah nggak melintir-melintir. Semakin tua semakin benar. Kalau anak muda bikin salah masih bisa dimaklumin lah. Kalau udah setengah abad bikin kesalahan, ajaib. Kalau menua dengan kesalahan itu kan aneh. Gitu loh. Jadi selama ini keterangan nggak sih? Nggak ya. Jadi selama ini yang kita hadepin itu orang yang otaknya sisa makan kecoa. Nanti aku spill, kalian tonton sendiri, menilai sendiri, dianalisa sendiri seperti apa gitu loh. Kelasnya orang yang ngomong, sinetron banget, kebanyakan drama hidupnya. Ini ngomong-ngomong suara aku jelas nggak guys? Halo, suaranya jelas nggak? Coba dibuka, suaranya jelas nggak? Jelas ya. Jadi selama ini yang aku ajak debat, yang aku ributin ya makan kecoa otak. Pantesan aneh, pantesan orang diajakin berantem, pantesan menua dengan kesalahan lah orang otaknya sisa kecoa. Udah ada yang nonton belum videonya? Coba, udah pernah ada yang nonton belum? Otaknya aku dikirimin netizen loh. Jelas ya. Aku dikirimin netizen. Udah ada yang pernah nonton belum? Otaknya dia tuh dimakanin kecoa. Jadi dia bilang katanya kepalanya dikerubutin kecoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dilihat deh nanti. Aku nanti mau spill linknya yang otaknya dimakan kecoa. Jangan lupa ya, di menit 6.14. Semakin banyak dia berbicara, semakin orang tahu kualitasnya ada di mana. Ya nanti aku spill linknya, link YouTube-nya. Jadi dia bilang suatu hari katanya dia lagi ngemis minta rasa kasihan netizen gitu loh. Terus dia bilang nolongin orang, dia nggak sadar ya, emang keluarganya masih ada yang susah apa enggak, nolongin orang buat dipuji-puji. Ya itu kan dia, bukan orang lain. Nolongin orang buat dapat pujian, itu kan dia. Ya kan? Biar kamu yang teriak-teriak, aku yang diam. Biar orang puji-puji kamu di akun aku. Itu kelakuan siapa itu yang kayak gitu? Terus dengan bodohnya dia ngomong, bantuin orang buat dipuji-puji orang. Ya elu manusianya, oi, bangun. Kalau nggak ada kamera, nggak ada mata netizen, mana mau ngebantu. Emang selama ini gimana? Emang nggak ada itu ya dek, mama ini loh ribet nih, nggak ada. Mama tuh beli jarum kemana ya? Jarum itu. Iya. Hai Beb, udah lihat belum? Lu ribut sama orang yang otaknya sisa makan kecoa lo Beb. Ya kan? Kebayang. Jadi orang tuh rame berisik gitu, menghina-hina orang, mencaci maki ibunya, itu karena dia tuh nggak berilmu.
Makanya dia ngerendahin orang serendah-rendahnya. Kayaknya orang itu rendah aja di mata dia. Salam dari Gorontalo. Salam juga buat Gorontalo. Habasyah Bakari 1. Salam juga dari Gorontalo. Makanya jangan suka ngerendahin orang. Jadi kayaknya cepet puas gitu loh dia itu. Cukup. Cukup, terima kasih. Oh, 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 OMG. Oh, Kamar mandi. Ada apa sih heboh-heboh? ada otak sisa kecoa. Bisa ya kecoa makan ubun-ubun? Ya makanya. Kok bisa ya kan? Itu Iya. dramanya luar biasa. Dia lagi minta belas kasihan netizen. Karena netizen itu otaknya waras, Beb. Mayoritas waras. Mhm. Jadinya nggak belain dia. Terus dia minta belas kasihan biar jangan dibully gitu loh. Nih, jadi itu gini, menceritakan gini loh. Maksudnya dia, ya, gue tuh dulu tuh kecil susah banget loh. Gitu. Mhm. Miskin banget loh, menderita banget loh gitu. Dia tetap mau nyalahin si mami ceritanya Mhm. gitu. Akhirnya dia bercerita lah. Suatu hari katanya, ini cerita fakta loh, cerita fakta. Katanya kan dia membawa netizen itu untuk ikutin alur permainan dia gitu loh, Beb. Kakak-kakaknya pergi sekolah, pulang-pulang ngejerit, ngeliat kepalanya segini loh, segini katanya. Bahas apa cocok? Otak dimakan kecoa, orang dibilang. Bagus kan? Belum gue pakai. Nanti di itu. Dia capek deh. Gue hujan-hujan nganterin. Nanti nanti lah Lupa. aja. Iya, lupa. Kan ini kan gue nggak harus dibilas, ternyata harus dibilas kan. Oh, bilang sayang. Ya nanti aja gue dulu. Caca, Caca. Dek yang semprotan itu mana ya? Oh, Tolong dong ya, itu dianterin dong ke si Caca. ya ada yang semprot itu. Iya, dua botol. Meluncur. Oke. Kuenya belum jadi ya? Lagi dibakar kali sayang. Duh, deples kali ah. Pengen. Gue udah ngidam banget. Apa stik coklatnya? Duh, lagi bikin kuping kali ah. Aku sorenya jauh, emang jauh sih. Lagi packing-packing, Beb. Kan mau pulang. Aku di Indonesia nggak lama-lama. Biasalah, tukang koper kan. Harus balik kerja lagi kan ya. Nggak apa-apa lah. Oh iya ya. Nggak mencela. Yang penting udah ketemu Mami Rita, udah silaturahmi sama Kak Uzi, udah ketemu sama Mami Dewi, gitu ya. Udah ketemu sama keluarga, gitu. Ya kan? Udah alhamdulillah banget. Iya. Stay di Indonesia aja. Aduh sayang, aku lebih baik di Amerika karena di Amerika aku fokus dengan hidupku sendiri. Kalau di sini nanti salah pertemanan, salah salah pergaulan atau nanti salah ngomong. Jadinya apa? Runyam. Aku di sana individual. Kalau di sini nanti ada yang tersakiti hatinya, ada yang nggak enak, nanti dibilangnya aku apa cari aman gitu kan. Ya padahal emang kita kepengen damai ya. Pak Yoko tadi di malam dibahas Bunda Kola loh. Masa sih? Namaku masih Oki Jakarta, bukan Yoke. Teman-teman aku mau ketemu sama Bunda Kola sih nanti ya. Siapa tahu lah ya. Jadi nggak simpang siur gitu. Nanti siapa ini namanya tadi? Gua itu dulu deh.
apa screenshot dulu sinar terang kasih tahu ya yang mana ya, nanti aku research. Soalnya aku nggak mau sekarang gini, kalau misalnya kita berasumsi kita ngomong apa itu fair aja gitu ya, tapi kalau misalnya di pihak sana nanti klarifikasi kayak contohnya Meldi dan dia nggak terima gitu kan, ya kita bisa bisa lihat pendapatnya apa, terus apa benar apa salah. Kalau misalnya emang kita Nggak usah harus dibahas juga lah itu malah. Nggak usah dibahas lah, masih emosi, belum bisa nerima, butuh me time. ya Udahlah, ntar juga berjalannya waktu. iya betul. Berjalan waktu lah itu mah. Orang kan punya pemikiran masing-masing. Betul. Kalau positive thinking, pemikirannya ya akan sepaham. Berteman itu mesti cocok. Kalau nggak cocok nggak harus bertengkar juga. Gitu Betul. loh. Maaf-maafan bukan berarti berteman juga. Mungkin nggak cocok jadi teman tapi nggak mau musuhan juga gitu kan, is okay. Gitu loh. Tadi malam Buncor nyebut nama aku 3 kali. Setan kali aja disebut 3 kali. Jin kali ya, dateng loh disebut-sebut. Migret ya. Belum sarapan. Netizen nggak usah jadi kompor meleduk juga. Bawa Nggak berteman, nggak berteman. Cak, bawain roti, gue belum sarapan. Oh iya. Roti habis lagi produksi. Oh, Ada itu kan mantau sama dagingnya, tolong diangetin, bawain ke Coco dong. mantau tuh apa? Dagingnya Apa? yang sapi lada hitam. Oh, mantau. Ada yang ngasih mantau sama sapi lada hitam. Cocok ya. Tapi bentar aja juga gue pergi sih, Beb. Gile, dari sini ke situ juga paling cuma berapa menit. Cepetan Rian bergerak. Coco mau berangkat. Makasih manasin masih manasin dan emosi juga Jojo. Jadi aduh, ngetiknya yang bener dong, gue bacanya juga itu dulu. Cukup gue aja ya yang typo. Karena ini jarinya jempol semua. Bunda Kora bilang Yoke orang baik, pintar dan jujur. Aku sih sebenarnya nggak kenal sama Bunda Kora ya. Walaupun di sini nanti aku clash ke siapa, tapi aku opininya Dua. loh guys. Kalau misalnya opini aku salah dan Bunda Kora aku, ya mohon maaf Bunda Kora gitu kan. Karena aku juga nggak kenal sama Bunda Kora, nanti jadinya salah paham. Kalau Bunda nerima ya syukur karena apa yang netizen perlukan itu adalah pembahasan yang kita harus daur ulang gitu. Segitunya dikasih apa namanya dagingnya. Cepetan berangkat. Kalau nggak pakai microwave, digoreng dulu, dipanasin sebentaran. Gak usah lah Beb, yang ada aja lah. Gue udah mau siap-siap soalnya. Ya udah, yang penting keratinnya aja dulu. Iya, ntar di depan juga ada Alfamart kok, gue bisa beli. Makanan mah banyak. Di sana juga bisa beli. Udah mantaunya lama, keratin aja. Beb, itu lu bawa cairan keratin kira-kira coba berapa mili itu, Dian? Nah kan gue ada bagasi, gue beli bawa bagasi. Oh iya. Kurang. Berarti 2 gue bisa kasih dong ya. Botolnya gede-gede. Ya. Cepetan anterin. Guys, aku dapat baju dari Kak Us. Gak mungkin aku bawa pakai di sini karena nanti aku pakai di Amerika ya, karena di Amerika itu bebas. Kalau di sini kayaknya gimana gitu. Bagus sih, cuman 2 biji keratin. Rawan kelihatan gitu loh guys ya. Jadi buat nanti di Amerika aja cocok lah pokoknya itu. Kenapa Koko sama Mami nggak ada apa-apa, cuman ya Mami kecewa karena aku apa ya, ketemu sama orang gitu. Cari aman sih, Mami bilangnya aku cari aman sih, dan bilangnya aku bermuka dua. Tapi Mami tahulah aku pertemanannya sama dia sendiri gimana. Dia harus ya mungkin sekarang masih capek baru pulang dari Jepang gitu loh guys ya. Jadi ya udahlah. Ini mau balik ke Amerika. Iya, aku udah mau balik ke Amerika sayang.
Aku lagi packing-packing, mau siap-siap balik ke Amerika ini. Makanya aku nungguin ini apa kue Indomaret aku mau bawa. Terus apalagi tadi serum ketinggalan. Kok bisa baikan Dua lagi? ya Rian, Aku sih mau sudah meminta dua, mau dua apa mau tiga, apa mau empat? dua Bisa aja, bawa dua aja. Duh, gue cukup. pusing banget. Gue minum obat dulu deh, Beb. Pusing. Pusing, pala berdi. Ah, boneka santut kali ah. Ih, gue belum makan sih, mungkin gak ada energi kali ya gue ya. Tapi lu udah Udah, lihat videonya yang udah. kepalanya dimakan kecoa. Ya kan itu cuma video dia ngomong doang, dia di itu kecoa kan, tapi dia juga bilang ada trauma dia diapain cicak gitu loh. Cicak-cicak di dinding. Ya, jadi dia tuh intinya lagi giring netizen, ngajakin netizen biar kasihan sama dia, gitu loh. Ngerti, tapi jangan bawa-bawa almarhum ibu tirinya juga si Tati gitu loh, dibilang dia ngurusin sampai matinya segala macam, kan fitnah itu juga. Bohong, bohong. Orang nggak akur sama ibu tiri gimana? Dan dia nggak tahu justru itu kenapa si mami kan apa menjauhi suaminya, kan itu pelakor si Tati itu. Gimana? Iya, Pelakor dibela, pelakor banget. ya almarhum itu dibela-bela. Belain pelakor. Mak kandungnya dibenci kan lucu. Padahal dia sama itu karena udah mati beb, udah meninggal. Kalau hidup juga nggak bakal Jadi dibelain. netizen Orang kalau pas meninggal juga kakak iparnya disuruh nganterin duit doang. Dia kan apa-apa tuh dibayarnya pakai duit gitu loh. Diukurnya tuh pakai duit. Dia pikir dia duit itu tuh menyelesaikan segalanya titik gitu loh beb. Jadi walaupun dirinya nggak datang kayak mana ya, udah cukup lah aku udah kirim duit gitu beb. ya, Orang itu diukur pakai duit gitu loh sama dia. ya. Meninggal datang aja enggak, orang duit aja dikirimin sama iparnya, yang cerita juga kakaknya, gimana? Orang mereka aja nggak ada yang ngakur sama mak tirinya, gua ini kenal sama mak tirinya, gimana mami kurang gimana baik, gue ini udah nyebrang posisinya beb, kenal. Lucu sih dia apa ngebohong ke netizen gitu, tapi aku ada rekamannya guys. Mami Rita tuh menceritakan gimana dia KDRT-nya, dia mergokin dia Mami Rita ketemu sama si almarhum Tati ini lagi wik-wikan gitu ya, sampai mau dijenggut sama Mami gitu kan. Itu ada guys. Jadi kalau misalnya kalian kalian bilang si Fitri ini apa pencitraan, jadi dia menyalahkan kecoa lah, menyalahkan cicak lah, menyalahkan si almarhum Tati lah. Jadi kemana-mana dia tidak menyalahkan introspeksi diri sendiri gitu. Mencari kambing hitam kemana-mana, mencari kecoa hitam dan cicak hitam. Cicak hitam sih. Ya, apa enggak? Oke, go. Hati ya. Helm, pakai helm. Ya, jadi orang tuh beb kalau hidupnya cepat puas, baru megang uang gitu ya. Ya, gue namanya hidup, gue juga pernah susah ya beb, gitu loh. Namanya setiap orang gue rasa pernah ada di titik terendah dalam hidupnya gitu. Tapi nggak belangsak juga gitu sampai dikerubutin kecoa. Iya. Itu kan gila joroknya gue pengen ngomong kasar gitu ya. Dia lagi Astagfirullah. tidur katanya kan, apa kecoa lagi musim-musim kecoa atau belalang lah, dia bilang gitu, belalang lah disalahin, kecoa lah disalahin. Emang tidurnya di kebun. Dompet gue belum pernah pakai beb 2 tahun. Ya Allah. Tapi kalau bawa-bawa, oh dari Bandung kemarin. Kan yang ketinggalan di dalam
dalam tas itu loh yang kemarin, yang gua nggak bawa. Gua kan nggak Ya, buka-buka. Nggak ada duitnya juga, ini baru gua masukin duitnya. Kalau ada bau-bau duit gitu gua buka kemarin. Aduh, mama minum kopi mama bawa sini nak. Jadi gue semalam dikirimin netizen terus habis bincang-bincang, bincang-bincang, habis nganterin anak-anak urusan perduitan gitu ya, urusan bisnis-bisnis manja. Di jalan pulang gua buka lah, gua tonton Beb, ya kan, kadang-kadang suka ada iseng-isengnya gitu kan ya, kiriman-kiriman netizen itu gua apa sih, kepo-kepo juga gue kan, mama kepo kan, begitu gua baca, begitu gua dengar, itu gua di jalan tol ngakak, ngakaknya. Oh jadi selama ini terus ada samuan gitu ya gua kirimin, ada seseorang gitu gua kirimin selain lu Beb. Wah pantesan kurang 2 on setengah katanya, kurang 1/4. Kita ngadepin orang yang sisa makan kecoa otaknya. Bawa ke rumah ya, kalau misalnya apa rambutnya dikerumunin atau apa, nggak, kayaknya kecoa dia bisa makan mungkin mayat kali ya, kalau mayat dimakan kecoa habis kali ya. Jangan, coba ada dokter atau ilmiah biologi nggak di sini kalau misalnya Kita nggak usah ikutin permainan dia, lu nggak usah pikirin gitu loh. Kalau misalnya kejadian yang itu tuh udah nggak nyata, nggak usah terbawa. Gue orangnya logik gitu. Kita dikerumin coklat lagi kecoa, terus dibawa ke rumah sakit, terus ubun-ubunnya dimakan gitu. Itu apakah bisa terjadi? Apakah ada dokter hewan mengklaim itu fakta? Nggak usah kita juga masuk dalam ranah permainan dia gitu loh. Dia ini kan bikin permainan sendiri, bola bekel gitu kan, main congklak gitu. Kalau kita kan main catur, jadi beda kelas, ya kan. Ya. Jadi kalau dia bercerita, kita cuma menyimak dan akhirnya kita ngambil kesimpulan. Oh, berarti kelasnya ada di situ gitu loh. Berarti kualitasnya ada di situ. Berarti memang dia nggak punya intelektual. Berarti selama ini cuma menang gaya. Menang baju merek yang nggak tahu asli apa palsu. Menang tas yang gua dulu taunya tas itu palsu gitu kan. Ya mudah-mudahan sekarang ada peningkatan jadi asli gitu kan. Kalau dulu belinya di Mangga 2, lantai berapa Mi? Lantai 2 ya? Tengah-tengah gitu kan. Mungkin sekarang ya? lantai 2. Lantai 2 lantai 3 gitu kalau dulu tuh lupa deh. Ya tapi si Mami dikasih satu kan tas Birkinnya yang warna hijau kan? Iya, dikasih yang warna hijau. Birkin-birkinannya. Itu kan yang difoto lagi pacaran sama si Jen. Ada fotonya. Itu kan tasnya di Mami. Udah gua buang juga. Jadi dia makannya ngomongin sampah-sampah gitu loh, Be. Mungkin dia ada trauma sama kecoa, dikerubutin aja. Seperti sampah-sampah. Ya kita nggak tahu. Makanya dia gampang menghina orang sampah-sampah gitu. Jadi ya berarti kelasnya di situ. Emang nggak level, bener nggak level. Apa gimana, Beb? Coba tolong dicontohin. Aku nggak level. Yang sampah aku nggak level. Berarti memang dia nggak level kelas-kelas kita, pola berpikir, sudut pandangnya, cara berpandangannya gitu loh. Kalau kita banyak menghargai orang, kalau dia banyak merendahkan orang, gitu loh. Betul. Bener dia punya perusahaan di Belanda, Halu, ya Halu. Oh Halu. Ini gimana nih? Kepencet.
Telkomsel menara kumaha, gue yang bawa ke Bandung. Wallahi, ya Allah jadi saksinya. Nih 151 orang nih. Mhm. Gue kenalin makannya tuh di pojokan warung situ tuh. Lupa namanya. Udah lama banget, 12 tahunan. Mhm. Mobilnya yang dipakai supirnya tuh Mas Agus. Mobilnya yang dipakai itu Trajet. Sama temennya namanya Yana yang nganterin. Gue yang bawa, gue yang kenalin. Kalau nggak salah namanya Tony apa Tommy gitu, lupa deh. Terus dia bilang nggak dapet kerjaannya, tapi terus berlanjut. Gue nggak gila-gila. Apa sih Beb? Fakfi ya. Gue ngeliat saudara gue kerja gitu happy, udah happy juga batin gue gitu. Cuman dia mungkin karena udah punya janji 1% ya gitu. Wah ini kalau dapet 60-70 miliar, 1%-nya udah berapa tuh? Mulutnya manis. Kalau enggak, laki orang nggak pindah tangan. Tapi nggak ngaku. Tapi banyak korbannya. Ya harus diomongin. Nih Nafis, nggak usah gila-gila. Jangan ini deh, ngebelit-belitin agama ya. Menzolimi orang zolim itu halal. Kamu nggak usah ngadi-ngadi ya. Semakin ngomongin Kak Fit, semakin kehapus dosanya Kak Fit. Pih, nggak ada cerita begitu. Ya, nggak ada. Gue ngomong yang benar, yang logika. Apa kabar dia ngefitnah ibu gue, ngefitnah gue? Paling pengikut-pengikutnya anak durhaka juga, Beb. Jadi udahlah. Ditegur sama Ratu Entok gitu ya supaya minta maaf ke ibunya, malah dihina-hina Ratu Entok gitu kan. Diingetin sama netizen, malah diblok. Coba deh Kat, coba netizen deh komen di Instagramnya Fitri kalau misalnya dia lagi live, bilang tengokin dong ibunya atau apa atau apa, pasti diblok. Ini kan ada giling-gilingnya. Gue ngomong fakta, nyata dia yang bikin videonya. Kalau ketemu aku yang negor kalau dia lari. Enak aja. Paling kalau ketemu gue juga lari dia. Kalau ketemu aku teriakin. Karena gue penasaran guys. Lu ngapain ngasih duit adek lu buat ngebuang emak gue gitu? Aku tuh masih penasaran. Siapa yang mau jemput? Dedek, mau jemput Koko siapa? Jemput dong Kang Ojek. Aku suka dibonceng. Aku nggak mau naik mobil, motor. Biar bisa kan gitu loh, Beb, mesra-mesraan. Boleh kan? Oh, Makanya. Hah? maling kundang, betul. Tapi kata dia nggak apa-apa maling kundang, yang penting kaya, guys. Yaudah kalian ikutin aja lah. Itu trik-triknya gimana menjadi orang kaya. Jadi maling kundang, durhaka sama orang tuanya, nanti jadi batu gitu kan. Itu ya, kalau aslinya hatinya jadi batu, tidak bisa menerima orang, tidak bisa memaafkan, tidak bisa minta maaf karena angkuh dan ego. Jadi nggak harus sombong, timbul, nggak usah jadi maling kundang jadi bener-bener statu batu gitu, bukan, hatinya jadi batu gitu. Ya suaminya lah disalahin lah, iya suami aku yang nggak boleh, anaknya lah disalahin, kan lucu gitu loh. Kalau misalnya kamu mau minta maaf sendiri sama ibunya, nggak usah bilang suamiku tidak diperbolehkan. Lah suami lu aja ada 2 gitu loh, ya kan? Yang mana? Yang satu mah hormat banget sama Mami Fitri, sama Mami Fitri, Mami Rita.
King Arafah mah hormat banget sama Mami Rita, baik banget. Normal, normal. Hmm. Kalau yang ini mah kagak normal. Jadi susah setelan ya. Kalau pasangan hidup itu harus setelan, harus cocok. Kalau nggak cocok nggak bisa jadi suami istri juga, Betul. ya kan? Harus cocok. Ya kira-kira aja mau minta kasihan sama netizen nggak ngaruh, nothing. Bahasanya nothing, nothing. Ya, jadi kalian bisa lihat sendirilah, dinilai kenapa saya sampai segininya, tahun lalu sampai segitunya. Ya karena ini orang yang dihadapin, kita saksikan bersama. Ya kan, drama demi drama yang dia buat. 1 tahun saya diam, saya pikir, oh ya mungkin kitanya mesti diam gitu kan. Ternyata dengan adanya diem, bukannya dia berpikir untuk introspeksi diri, memperbaiki pribadinya, ternyata ya makin jadi gitu loh, makin jadi. Makanya ya udah deh, mau gimana deh, ya udah deh, terpaksa deh, dibahas deh. Masa dia bilang kayak gitu, kepalanya sisaan makan kecoa. Soalnya orang-orang yang suruhannya dia kayak Henny gitu udah minta maaf sama Mami, ya udah sujud-sujud. Itu adik kandungnya dia, udah nggak bisa disuruh-suruh lagi karena duit emang boleh ditransfer, tapi kalau misalnya durhaka dosa itu mau dibayar pakai apa sayang? Minta maafnya kemana? Yang kemarin yang lu datangin kan? Yang gua Yang marah, yang gua yang lu yang marah gua labrak. kan? Si Henny kan? Iya. Tapi dia nggak minta maaf itu, Beb. Dia nggak minta maaf untuk itu. Oh. Dia nggak minta maaf. Dia nggak minta maaf untuk itu. Gue tanya, kenapa Mami dibuang? Gue nggak buang. Iya, cuma dibiarin, ya kan? Di gudang beras sama anaknya kelaparan. Itu yang gue marah-marah. Awalnya kenapa sih Kak Uji kok tiba-tiba si FS itu bisa durhaka gitu? Makanya kalau hidup mesti bener. Cari uang mesti halal. Kalau makan duit haram, otaknya jadi error. Akhirnya apa? Dajjal tuh mudah ya ngedeketin kita. Setan itu nggak perlu kita jadi setan. Ketika iman kita dikuatin, tetap aja kita dikasih sombong sama dia. Kalau kita makan duit nggak halal, doanya tuh nggak diterima. Jadi Allah itu tutup rapat pintu hatinya. Betul. Dan jadi dikasih tahu, nggak dikasih tahu, itu hasilnya akan sama saja. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 24 atau 25 gitu ya, Dik. Itu orang kalau dikasih tahu, tidak dikasih tahu, dia nggak akan mendengarkan karena pintu hatinya Allah tutup rapat-rapat. Gitu loh. Ya itu yang terjadi sama dia. Dan iya, sebetulnya kalau doa sampai detik ini, ya, Mami Rita tuh sebetulnya masih doain dia. Sampai detik ini. Meminta, memohon ampun sama Allah atas kesalahan anaknya. Dan menyerahkan kembali, karena kan dia titipan. Betul. Pada tahu cara kerja Tuhan, padahal semua rahasia ilahi. Maksud loh, jangan ambigu kalau bikin statement. Maksud loh, ya kan? Kalau beli handphone ya, kan dapat buku panduan. Manusia ini buku panduannya Alkitab. Makanya kalau punya Alkitab dibuka. Karena manusia ini ya, ini mesin tercanggih di dunia ini, gitu loh. Yang Allah buat. Iya ya. Thank you.
Tapi ntar juga lu ketemu sama gua kan, Beb? Ya ketemu Giling. Ini. Kan bawa kue. Ini Lu. coklatnya Arif, gua kirim. Itu yang di mobil bukan? Permen apa coklat, Beb? Coklat. Coklat. Itu anak kecil. Cocok ngasih coklat. Kamu jangan liatin Arif. Oke. Kasihnya satu-satu aja. Iya. Betul. Oh, benar. Gua kira tidur bocahnya, tahu dia teriak, aku denger. Surprise. Bye. Mode on. Aduh. Denger deh dia. Oh ini guys nih, Iya. hair serum, keratin. Ini belum pernah lu kasih kan? Bukan yang di sandok. Bisa pakai. Kenapa, Beb? Langsung semprot. Udah gua nggak di endorse juga, gua bayar juga, gua beli, lu udah pakai, ngapain lu iklanin? Kan bisa beli dia lu Giling. Kalau misalnya orang mau beli bisa di lu. Ah udah jangan, biarin aja. Nggak usah deh beli begituan dari gue, beli aja di toko banyak. Jauh itu dari Malaysia juga, Beb. Susah barang. Rambut aku masih basah, jadi ntar kalian bisa lihatnya nanti kalau misalnya udah kering. Tapi aku udah semprot. Ujung, kasih ujung. Lu ketanganin, kasih ke ujung. Yang kering ujung. Dosa kan kata lu, Nuri. Kata gue mah enggak. Orang memperjelas siapa manusia yang bisa bikin fitnah di mana-mana, yang memfitnah ibunya, yang memfitnah saya, memfitnah orang lain mah bukannya dosa dong. Mempertegas manusianya ini siapa, Nuri? Si Nuri, si Naon. Ketemu dipeluk, biar lulu. Jangan ada giling-giling ya. Lu kira ini sinetron Indosiar. Nggak usah drama. Ya ketemu gue marahin dulu lah. Dia sebenarnya kan pernah malu apa ditempeleng ya, Beb? Gue tempeleng dulu lah kalau dia kurang ajar. Udah ketemu terus dia nyolot. Berantem aja begulat sama gue sini. Kan kayaknya dia mau banget tuh berantem sama orang gitu loh. Berantem sama gue dah sini. Gaya. Kan emang udah pernah ketempeleng sama lu kan? Iya. Mau lagi yang kesekian. Gara-gara apa, Beb? Hah? Ada sesuatu lah, sesuatu. Ngelek ya Koko ya. Mama ngelek nggak? Coba lihat dong. Ya, gue Suara lu hilang sih. Kok jadi gede banget sih gambar Mama? Kenapa? Gue on the way ya, gue udah pergi ya. Ya, see you ya. Ya udah, close. Bye.